Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Bapak dan Ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala kenikmatan yang Allah sempurnakan kepada kita, terutama kenikmatan yang besar yang kita rasakan dan kita kejar, yaitu adalah kenikmatan ketika Allah memberikan rezeki, di mana saya membicarakan bukan rezeki emas dan perak, tetapi yang kita rasakan adalah rezeki ilmu, sehingga dalam kesempatan hari ini kita dipertemukan dan dipersuakan di taman surga, supaya hati kita dan sanubari kita mendapatkan tetesan embun kebenaran yang disampaikan oleh Allah dari arusnya, dan disampaikan penduduk surga yang hidup 63 tahun dalam kehidupan manusia. Inilah rezeki yang besar yang Allah berikan kepada kita, mengalahkan rezeki emas ataupun perak, karena pada hakikatnya emasmu dan perakmu tidak akan bermanfaat ketika kita sakaratul maut dan berpindah ke alam kubur. Tetapi ilmu yang benar yang merujuk kepada apa yang disampaikan oleh Nabi adalah perkara yang sangat bermanfaat sampai ketika kita menutup mata, terbujur kaku di liang kubur, maka sesungguhnya ilmu itu akan merupakan perisai untuk melindungi kita dari azab kubur, dan merupakan timbangan yang paling berat ditimbang oleh Allah, yaitu adalah ketika kita memiliki ilmu sebelum kita beramal, berkata dan berbuat dalam kehidupan kita. Inilah yang menjadikan kita betul-betul bersyukur. Tidak ada yang memberikan kenikmatan kita berkumpul dan bersua di majelis taman surga kecuali adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya saya syukurnya lebih besar karena saya bersyukur mendapati jamaah yang insya Allah bersabar menunggu ustadznya yang terlambat. Jadi qadarullah saya sudah berangkat dari jam 11, tapi apalah daya, jam 11 itu tidak cukup perjalanan dari Cibubur ke tempat ini. Tapi mungkin Allah sudah mempersiapkan itu, pasti Allah sudah mempersiapkan, karena Allah tahu jamaahnya insya Allah adalah jamaah yang bersabar, makanya dibuat terlambat di perjalanan. Jamaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, ada sebuah kisah nyata yang menyentuh, yang sampai hari ini saya tidak pernah mampu melupakan setiap baris yang saya baca di salah satu blog pribadi dari seorang muslim yang memutuskan untuk hijrah dari pekerjaan beliau yang syubhat dan pekerjaan beliau yang haram, sampai akhirnya beliau meninggalkan pekerjaan yang syubhat semata-mata karena Allah, dan beliau berusaha untuk istiqamah setelah beliau mendapatkan petunjuk dari apa yang menjadi kegelisahan beliau ketika beliau bekerja. Kisah ini saya baca 3 tahun atau 4 tahun yang lalu, tetapi sampai hari ini membekas kepada saya dan sering saya sampaikan berulang-ulang dalam setiap kesempatan mengisi kajian. Yaitu adalah perjalanan seorang manusia yang asalnya bersentuhan dengan riba. Lama dia bergelut dengan riba sampai akhirnya terjadi pergejolakan di dalam hatinya antara tetap bekerja pada tempat tersebut atau meninggalkan. Lama sekali terjadi pertentangan di dalam hatinya, sampai Allah memberikan kepada beliau sebuah peristiwa besar yang merubah arah kehidupannya dan kompas kehidupannya. Apa peristiwa yang Allah berikan sampai peristiwa itu merubah arah kehidupannya? Yaitu adalah ketika beliau ditakdirkan menjumpai ibu dan bapaknya masih hidup ketika beliau dalam keadaan sudah bekerja. Sampai satu waktu ketika dia mendapati musibah, bapaknya mengalami sakit yang menyebabkan koma yang sekian lama, tidak kunjung sembuh dari koma yang begitu panjang. Maka kemudian beliau sebagai seorang anak yang ingin berbakti, di sisa waktu umur bapaknya, maka beliau mengajukan cuti yang panjang untuk kemudian menemani ibunya, menemani bapaknya, untuk merawat bapaknya sampai bapaknya bisa sehat kembali atau ditakdirkan yang terbaik. Sampai kemudian ketika beliau menunggu bapaknya lama, bapaknya tidak kunjung bangun dari siuman, dari koma yang panjang. Sampai satu waktu ditakdirkan tiba-tiba bapaknya bangun dari koma. Lalu kemudian ternyata ketika bapaknya bangun dari koma, ternyata bapaknya tidak meminta apapun kepada sang anak dan tidak berbicara apapun kepada sang anak. Sang ayah hanya meminta kepada anaknya, "Nak,
Bapak minta es krim 1 contong. Kalau memang kamu berkenan, tolong belikan saya es krim supaya saya menikmati es krim, karena Bapak tiba-tiba ingin makan es krim. Sebagai seorang anak yang sedang menunggu bapaknya, di mana beliau tidak mengerti tentang kesehatan dan medis, maka bergegas beliau kemudian menelpon dokter yang saat itu tidak berada pada samping bapaknya. Dan sang dokter memberikan jawaban kepada beliau, berikan saja es krimnya, kamu suapin, bapak suapin, kemudian sampai beliau merasa nikmat dengan es krim yang dia minta. Bergegas sang anak kemudian membelikan es krim, bergegas dia menyuapi bapaknya, satu persatu suapan masuk ke dalam mulut bapaknya, sampai 1 contong es krim itu habis. Setelah kemudian habis, bapaknya berbicara sebentar. Kemudian lama-lama suara bapaknya semakin melemah, dan kembali lagi bapaknya koma setelah makan es krim 1 contong. Kemudian bapaknya kembali koma dengan koma yang panjang, sampai akhirnya ternyata bapaknya tidak bangun dari koma dan akhirnya ditakdirkan untuk meninggal dunia. Ketika kemudian sudah meninggal dunia, terjadi perubahan besar yang luar biasa dalam kehidupan sang anak. Mungkin kalau kita yang melihat kejadian itu, mungkin tidak membekas apapun kecuali kita meratapi dan bersedih atas kematian ayah kita. Tapi ternyata ini versinya beda bagi beliau sebagai pelaku di dalam cerita ini. Beliau kemudian melihat bahwasanya setelah beliau menguburkan ayahnya, beliau merenung panjang. Di antara perenungan yang beliau dapatkan adalah, Masya Allah ya, ternyata bapak saya, rezeki yang terakhir yang ditentukan oleh Allah kepada beliau itu adalah es krim. Sehingga ketika kemudian ayah saya koma, yang harusnya secara logika dan manusiawi, harusnya ayah saya itu tidak bisa mendapatkan es krim, jalan aja tidak mampu, lepas dari bius dan lepas dari info saja tidak mampu. Tapi memang ditakdirkan saya berada di sampingnya dan saya punya rezeki untuk membelikan es krim untuk beliau. Ketika Allah kemudian melihat ayah saya itu adalah rezekinya adalah es krim, dibangunkan dari koma, disempurnakan rezeki es krimnya kepada ayah saya. Kemudian setelah Allah menyempurnakan rezeki es krim kepada ayah saya kemudian dikomakan kembali yang berujung kepada kematiannya. Kisah itu ternyata menggores banyak faedah dalam kehidupan beliau. Kemudian beliau berkata di dalam blog yang beliau tuliskan kisah nyata itu, di saat itulah saya sadar bahwasanya ternyata urusan rezeki itu bukan saya dan bukan siapapun yang mampu mengatur rezeki untuk saya. Tapi disitulah saya paham bahwasanya rezeki itu memang sudah ditentukan oleh Allah. Dimanapun saya bersembunyi, di balik tembok yang sangat tebal, di balik lorong yang sangat dalam, kalau memang itu adalah rezeki saya, maka itu pasti akan datang. Bahkan kalau Allah menakdirkan saya mendapatkan rezeki 1 miliar, walaupun saya dalam keadaan sedang berada di bawah sumur, kalau memang rezeki 1 miliar itu saya dapatkan, pasti Allah akan berikan kepada saya dengan berbagai macam cara. Jadi tidak perlu bagi saya untuk merisaukan apa yang telah dijamin oleh Allah, tetapi yang perlu saya risaukan adalah perjalanan saya nanti di akhirat ketika itu belum dijamin oleh Allah. Maka sejak saat itu, maka kemudian beliau meninggalkan pekerjaan yang syubhat dan haram, di mana beliau butuh perjalanan yang sangat panjang sampai mendapatkan kisah nyata itu terjadi dalam kehidupan beliau, dan akhirnya beliau mantap dan meninggalkan pekerjaan yang syubhat dan haram. Sampai hari ini beliau betul-betul tidak lagi bersentuhan dengan riba. Apa yang ingin saya sampaikan dalam peristiwa ini ketika saya menyampaikan yang pertama, yaitu adalah inilah yang disebut dengan perjalanan hidayah. Karena ternyata hidayah itu adalah sebuah proses bagi kita untuk mendapatkan kebaikan agama dan kebaikan akhirat, disebabkan ketika kita mendapatkan petunjuk. Dan sesungguhnya tidak ada keberuntungan yang paling besar kecuali keberuntungan ketika orang itu mendapatkan hidayah. Bahkan dikatakan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, sesungguhnya manusia tidak ada yang paling dia butuhkan dalam kehidupan ketika dia beribadah kepada Allah, kecuali kebutuhan yang paling besar itu adalah bagaimana dia mendapatkan hidayah. Karena dengan hidayah menjadikan seseorang itu gampang untuk menggenggam kebenaran dan gampang dia mengetuk pintu surga ketika dia sudah mendapatkan hidayah dalam kehidupan dia beribadah kepada Allah. Makanya akhirnya kita faham bahwasanya doa yang paling banyak kita sebutkan di dalam Al-Quran itu apa? Bukan doa keselamatan, tetapi doa yang paling sering kita panjatkan dalam keseharian kita beribadah kepada Allah,
yaitu adalah doa meminta hidayah. Kalau itu ada di dalam Al-Quran surat Al-Fatihah ayat yang ke-6, berarti kita mengulang-ulang doa tersebut setiap harinya minimal 17 kali setiap kita berdiri di dalam sholat. Berarti kita ini mengulang-ulang permintaan yang sama, bahwasanya kita ini membutuhkan hidayah dari Allah berupa jalan yang lurus. Dan inilah doa yang pertama kali Allah urutkan di dalam Al-Quran. Kalau antum dan saya membuka Al-Quran, tidak ada doa yang pertama kali Allah maktubkan di dalam Al-Quran kecuali adalah doa meminta hidayah. Bukan doa meminta ampunan, bukan doa untuk mendapatkan keturunan yang sholih, tetapi ternyata doa yang pertama kali Allah maktubkan di dalam Al-Quran, yaitu adalah doa supaya kita diberikan hidayah, saking besarnya pengaruh hidayah dalam kehidupan kita beribadah kepada Allah. Inilah yang menjadikan kita harus mengerti, ketika para ulama dan ahlul ilmi sudah menyampaikan kepada kita bahwasanya hidayah itu adalah urusan yang sangat besar, sampai kita mengulang-ulang sehari lebih dari 17 kali kita meminta hidayah kepada Allah, maka kita harus paham apa itu hidayah dan bagaimana segala hal yang berkaitan tentang hidayah. Karena sesungguhnya kalau ana dan antum sudah mendapatkan hidayah, tidak ada keberuntungan yang mampu mengalahkan bagi orang yang mendapatkan hidayah. Saya ambilkan cerita kisah nyata kembali yang terjadi pada zaman Rasulullah, yaitu adalah ketika kita mendapati ada seorang sahabat yang di masa hidupnya selalu memusuhi Rasulullah. Tapi apalah daya ketika dia menjelang kematiannya, tetapi justru kemudian dia mendapatkan hidayah. Kemudian sahabat itu masuk Islam, tidak sampai 24 jam dia hidup di dalam Islam, sampai akhirnya dia belum melaksanakan sholat, disebabkan dia saat itu belum datang masanya sholat. Maka saat itu sedang terjadi peperangan. Ketika sahabat tersebut bertanya apakah saya perlu untuk melaksanakan sholat, para sahabat yang lainnya termasuk diantaranya Abu Hurairah menjawab belum, karena belum masuk waktunya sholat. Apa yang harus saya lakukan, padahal saya baru saja bersyahadat kepada Allah dan Rasulnya? Maka para sahabat berkata kepada beliau, bantulah Nabi menegakkan kalimatnya ketika berperang di jalan Allah. Maka akhirnya kemudian sahabat tadi berperang, dan dalam peperangan beliau itu meninggal dunia. Sampai-sampai Abu Hurairah itu berkata, inilah penduduk surga yang keningnya belum pernah bersujud kepada Allah, tetapi dia ditetapkan oleh Allah sebagai penduduk surga dan berita itu dibenarkan oleh Nabi. Itulah hidayah kembali. Karena kalau kita sudah bicara hidayah, itu adalah bicara tentang sesuatu yang sangat besar. Perjalanan kita akan berat kalau kita tidak mendapatkan hidayah, dan perjalanan kita akan ringan betul ketika kita mendapatkan hidayah. Orang itu ketika mendapatkan hidayah, bagaikan dia itu pergi ke Pulau Seribu dengan naik kapal feri, tetapi orang ketika tidak mendapatkan hidayah, sebagaimana dia pergi ke Pulau Seribu tetapi memakai sampan dan tidak ada mesin untuk mendorong kapal atau sampannya dia, lama dia akan sampai ke Pulau Seribu. Beda dengan orang yang ketika dia ke Pulau Seribu dengan naik kapal feri, begitu cepat dia sampai ke tujuan. Inilah pentingnya kita untuk kemudian memahami sesungguhnya hidayah bukanlah perkara yang kita pandang dengan sebelah mata, tapi hidayah adalah persoalan yang besar. Sampai seluruh para ahli ilmi sepakat, tidak ada pokok yang paling penting di dalam doa kecuali adalah meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam kesempatan kali ini kita kemudian harus mengerti terlebih dahulu, ketika kita bicara tentang hidayah, banyak hal yang nanti akan kita bahas tentang masalah hal yang berkaitan tentang hidayah. Tapi sebelum kita membahas itu, ada beberapa poin yang penting untuk kita pahamkan dulu. Sebelum kita membahas tentang hidayah, pengertiannya semacam apa, bagaimana menjaganya, dan bagaimana kita bisa kehilangan hidayah, ada beberapa poin yang harus kita luruskan ketika kita bicara tentang pokok masalah yang bernama hidayah. Yang pertama adalah, di antara kesalahan yang beredar di antara masyarakat adalah mereka mengatakan bahwasanya hidayah itu perkara yang ditunggu, sehingga kemudian ketika orang tidak bergegas di dalam ketaatan, selalu yang dia salahkan itu adalah hidayah. Ketika seseorang laki-laki ngajak temannya, ayo kita sholat yuk di masjid, maka dia akan berkata, enggak, saya belum mendapatkan hidayah. Sehingga kemudian yang dia salahkan bukan hawa nafsunya yang menghalangi dia beribadah kepada Allah di dalam sholat, tetapi yang dia salahkan justru adalah hidayah.
ketika dia mengatakan saya belum mendapatkan hidayah. Padahal ini perkataan yang fatal. Kalau kemudian kita menganggap bahwasanya hidayah itu bisa ditunggu dan hidayah itu bisa untuk diterima dengan cuma-cuma dan gratis tanpa ada usaha apapun, Masya Allah, maka sesungguhnya hidayah itu berarti lebih murah daripada secuil nasi. Karena kita saja kalau kita ingin mendapatkan secuil nasi saja kita bekerja. Kita ingin mendapatkan uang 500 perak, ada kaki yang harus digerakkan, ada tangan yang harus dikibaskan hanya untuk mendapatkan rezeki 500 perak. Kalau rezeki 500 perak, ada kaki yang digerakkan, ada kibas tangan yang harus diayunkan, supaya mendapatkan untung 500 perak, mosok kita akan mengira bahwasanya hidayah itu lebih murah daripada uang 500 perak, di mana kita menunggu di dalam rumah lalu tiba-tiba akan mendapatkan hidayah sendiri. Ini merupakan kesalahan fatal disebabkan orang tidak pernah bersentuhan dengan satu pemahaman yang utuh dan benar ketika membicarakan tentang hidayah, sehingga yang disalahkan itu selalu hidayah. Sehingga kemudian ketika ditanya kenapa kok tidak menutup auratnya, selalu menjawab belum dapat hidayah. Belum dapat hidayah, nanti deh kalau dapat hidayah baru pakai jilbab. Itu masih mending ya, daripada mengatakan yang penting jilbabnya hati. Kalau ada orang yang mengatakan jilbabnya hati, itu bilang sama dia, kalau pakai helm tidak usah pakai helm. Kalau ditangkap polisi bilang yang penting itu helmin hati, Pak. Ya, helm hati aja tidak ada kok jilbab hati ada. Bilang aja ke polisi, pasti polisinya semakin marah. Tapi di situ kita memahami ternyata banyak orang yang menyalahkan proses ketika dia tidak memahami ilmu, ketika dia tidak mau beramal, itu yang selalu dijadikan kambing hitam itu adalah hidayah. Padahal ketika kita memahami ini berarti kita telah menuduh Allah dengan tuduhan yang sangat buruk. Apa tuduhan yang kita berikan kepada Allah? Berarti kamu menuduh bahwasanya Allah itu pelit ketika membagi hidayah. Seakan-akan Allah itu berikan kepada seseorang tetapi tidak diberikan kepada orang lain. Padahal hidayah itu Allah berikan sesuai dengan keadilan Allah, dan setiap orang itu punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan hidayah. Jadi tidak ada ceritanya orang yang meninggalkan ketaatan, meninggalkan ibadah, lalu dia sandarkan bahwasanya itu kesalahannya dan kambing hitamnya adalah hidayah. Bukan hidayah yang tidak kamu jemput, tetapi bukan hidayah yang tidak menjemput kamu, tetapi kamulah orang yang tidak mau menjemput hidayah datang dalam kehidupanmu. Ya, karena kita hanya mencari secuil nasi pun kita harus bekerja, apalagi ketika kita membicarakan tentang hidayah. Ini yang kita luruskan terlebih dahulu ketika kita bicara tentang hidayah. Yang kedua yang kita perlu luruskan ketika kita bicara hidayah, bukan berarti orang yang dapat hidayah itu tidak bisa hilang loh. Karena banyak orang yang merasa bahwasanya kalau sudah dapat hidayah itu nanti dia akan selamanya mendapatkan hidayah terus. Loh ya kata siapa? Orang yang mendapatkan hidayah itu akan terus-terusan dapat hidayah. Wong kita pakai baju aja bisa kotor kok. Kita makan aja bisa lapar, kita minum bisa haus kembali setelah melalui proses yang panjang. Jangan kita kira bahwasanya orang yang sudah menggenggam hidayah itu berarti kemudian hidayah itu tidak akan hilang. Kata Imam Ibnu Qayyim, ini kesalahan fatal bagi orang yang ditiupkan bisikan setan. Sehingga kemudian orang sering ketika sudah mendapatkan hidayah, kemudian dia kendor upayanya untuk mencari kembali hidayah kembali. Setelah dia merasa sudah mendapatkan hidayah, dia merasa sudah hijrah, dia merasa sudah taubat, dia merasa sudah ngerti tentang sunnah, tapi dia lupa bahwasanya perjalanan hidayah itu bisa hilang. Berapa banyak Pak orang yang kemudian meninggalkan yang haram 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun asalnya istiqomah. Tahun yang ke-7 ketika semakin berat dia menyesal. Kenapa saya harus tinggalkan pekerjaan saya yang dulu? Kan akhirnya keadaannya menjadi susah. Tuh. Karena ternyata hidayah itu bukan berarti barang paten yang kemudian nempel sebagaimana kita memahat di tembok tidak akan hilang. Hidayah itu kayak menulis di atas pasir yang bisa hilang setiap waktunya. Makanya ada seorang sahabat kan bisa murtad. Siapa sahabat yang bisa murtad? Siapa sahabat yang murtad ya kan? Jangan ngeliatin saya bukan sahabat ya. Kalau dilihatin gini saya pengen minum tapi tidak ada minuman di sini. Nggak, bercanda. Menunggu jeda. Aduh. Menunggu jeda tadi. Panitianya sensitif ini kelihatan. Sekarang saya tanya, siapa sahabat yang kemudian murtad siapa?
Siapa? Bal'am bin Bawra bukan sahabat. Bal'am bin Bawra itu hidup pada zaman Nabi Musa alaihi salam. Siapa? Sahabat yang kemudian murtad adalah Ubaidillah bin Jahsy. Seorang sahabat yang kemudian menjadi menantunya Abu Sufyan. Ikut dalam peperang, ikut dalam hijrah ke Habasyah yang pertama dan ikut dalam Habasyah yang kedua. Coba ikut ke Habasyah. Padahal perjalanan para sahabat ketika pergi ke Habasyah, perjalanan untuk menjaga iman, dan Ubaidillah bin Jahsy ikut dalam rombongan pergi ke Habasyah karena untuk menyelamatkan kondisi imannya dan kondisi istrinya Ummu Habibah yang merupakan putri dari Abu Sufyan. Jangan bilang ya, tidak kenal Abu Sufyan ya. Jadi kemudian merupakan gembong orang musyrikun sebelum beliau masuk Islam, sampai akhirnya beliau masuk Islam. Siapa istrinya Abu Sufyan? Waduh, saya salah nanya kelihatannya. Hindun istrinya itu. Sehingga kemudian Ubaidillah bin Jahsy kemudian akhirnya pergi ke Habasyah, kembali lagi kemudian bertemu Rasulullah, kemudian pergi lagi Habasyah yang kedua ketika belum mendapatkan tempat hijrah yang tepat. Sampai akhirnya ternyata ketika Ubaidillah bin Jahsy berada di Habasyah, muamalah dia dengan orang-orang Nasara itu tidak terhingga. Tanpa beliau memfilter dan tanpa beliau itu menjaga dirinya dari segala macam pengaruh yang bisa untuk mempengaruhi beliau. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah beliau akhirnya murtad ketika beliau tidak kuat untuk mempertahankan iman di Habasyah. Kesukaannya meminum khamar menjadikan Ubaidillah bin Jahsy sulit untuk menerima perintah untuk kemudian minum, untuk meninggalkan khamar, dan akhirnya berlanjut sampai akhirnya beliau menjadi murtad, pindah kepada agama Nasara setelah dia berusaha menyelamatkan iman pada Habasyah yang pertama dan pada hijrah Habasyah yang kedua. Itu loh yang untuk menunjukkan kepada kita, jangan sombong kalau hari ini kita sudah merasa sudah hijrah. Berapa banyak orang yang mengatakan saya sudah hijrah padahal tempatnya masih di situ di hadapan Allah. Karena apa? Karena terkadang setan itu mencoba menipu kita, dan tipuan setan adalah tipuan yang paling lembut. Orang akan berkata, setan berkata, sudah kamu sudah hijrah di sini saja. Padahal pada hakikatnya dia belum hijrah yang terlalu banyak. Dan belum tentu orang yang hari ini melaksanakan perjalanan ketika dia sudah menggenggam hidayah itu akan menjadi perjalanan dia sampai dia meninggal dunia. Kenapa? Susah. Menjaga hidayah itu lebih susah daripada mendapatkan hidayah. Ya. Jadi kalau akhirnya kita hari ini sudah memahami tentang hidayah, pahami betul, menjaga itu lebih susah daripada mendapatkan. Banyak orang yang mereka itu mendapatkan momen-momen istimewa sampai mendapatkan hidayah. Dan kadang-kadang momen-momennya itu kadang-kadang itu remeh, tapi akhirnya bisa memberikan kepadanya hidayah. Tapi apalah daya, apalah acur, ketika dia ternyata tidak menggenggam hidayah dan tidak menjaga hidayah, dan merasa kalau dapat hidayah itu tidak mungkin akan tertukar, akhirnya mengendorkan penjagaan dan akhirnya menjadi hilang kembali hidayah tersebut. Kenapa saya berani mengatakan bahwasanya menjaga hidayah itu lebih susah daripada mendapatkan hidayah? Ya iya, banyak kok peristiwa-peristiwa hidayah yang sering kita dengarkan itu datang dari urusan-urusan yang tampaknya kecil tapi bisa merubah kehidupan seseorang. Di Bekasi, di Babu Taubah, Komplek Kemang Pratama yang saya tinggal di sana itu ada wanita yang tiba-tiba masuk Islam. Saya kemudian ditelepon pihak masjid, Ustadz ini ada orang yang mau masuk Islam. Standar di dalam masjid saya itu kemudian kalau ada orang yang masuk Islam ya tidak langsung kita terima, harus kita kemudian tanya dulu, bukan langsung diterima silahkan bersyahadat, enggak. Kita buka dialog dulu. Kita dengan dialog itu kita menginginkan kalau ada kesalahan niat kita luruskan kembali. Ketika saya bicara sama beliau, ibu kenapa pengen masuk Islam? Padahal beliau guru agama di sekolah terkenal Katolik di Jakarta, guru agama. Maka kemudian saya bertanya, apakah karena ada laki-laki yang akan melamar ibu dari seorang laki-laki muslim? Dia berkata enggak. Lalu apa yang kemudian ingin ibu dapatkan dalam Islam? Karena beliau lalu cerita perjalanan beliau kemudian masuk Islam, yaitu dimulai ketika beliau bermimpi. Dalam mimpi yang beliau temui, beliau itu diperintahkan untuk wudhu. Saya itu mimpi beberapa waktu yang lalu, Ustaz. Kemudian dalam mimpi saya itu wudhu. Saya bangun dan saya ngerti tidak ada agama yang memiliki perintah dan syariat wudhu kecuali itu saya dapatkan dalam Islam. Kemudian saya menganggap ini adalah bunga tidur ketika saya sering lihat orang yang berwudhu. Mungkin ketika dia mencoba menghibur diri, menakwil mimpi yang dia lihat itu.
Tapi kemudian beberapa hari kemudian dia bermimpi kembali, wudhu kembali. Dan setiap dia diperintahkan di dalam mimpinya, maka beliau itu menolak untuk kemudian berwudhu. Wudhu kamu. Tapi saya berusaha untuk nolak dan tidak mau untuk berwudhu. Di samping saya tidak tahu, saya juga tidak mau. Karena saya tahu itu miliknya kaum muslimin dan saya bukan orang Islam. Kemudian beberapa hari mimpinya kembali lebih sering daripada sebelum-sebelumnya. Sampai akhirnya dalam satu titik dia takut untuk tidur. Masya Allah. Kenapa dia takut untuk tidur? Karena saya khawatir nanti kalau tidur saya akan bermimpi. Saya pernah ngelewatin beberapa hari saya tidak tidur, hanya untuk tidak melihat mimpi, untuk kemudian disuruh wudhu. Masya Allah ya. Makanya kaum muslimin banyak tidurnya, wudhunya terus nih. Beliau ini kemudian sampai tidak tidur. Kemudian sampai akhirnya beliau merenungkan dan merenung dan mencoba untuk bertanya kepada teman-teman SMP-nya yang dia pernah kenal muslim. Dia tanya, dia googling, dia cari, sampai akhirnya, sampai datangnya kepada beliau itu apa? Sebuah kemantapan, saatnya saya ini bersyahadat. Kenapa? Tidak ada yang memerintahkan saya, tidak ada yang mampu masuk ke dalam mimpi saya, kecuali adalah Rabb penguasa alam semesta yang memerintahkan saya berwudu. Dan akhirnya beliau masuk Islam. So, di sini kita mendapati, perjalanan mendapatkan hidayah itu terkadang datang dari sesuatu yang sifatnya remeh. Tapi wallahi, demi Allah, demi Rabb yang kita gantungkan harapan kita dan Rabb yang kita mintakan surganya di dalam kehidupan akhirat kelak kita nanti, sesungguhnya mendapatkan hidayah lebih mudah, tetapi menjaga hidayah itu jauh lebih susah. Makanya kalau hari ini ada orang-orang yang baru merasakan Masya Allah nikmatnya sunnah, jangan buru-buru kita merasa jumawa dengan apa yang telah kita pilih hari ini. Kenapa? Karena belum tentu kita kemudian kalau tidak menjaga, bisa jadi sunnah ini menjadi hilang dan kita tukar dengan sesuatu yang lain dan batil. Inilah yang menjadikan kita meluruskan kembali arti hidayah itu kayak apa sih? Karena dari dua ini sering beredar sebuah pengertian yang salah. Orang sering merasa bahwasanya hidayah itu adalah hidayah itu harus kemudian didapatkan secara cuma-cuma ketika dia duduk diam di dalam ruangan. Dan banyak orang yang merasa bahwasanya kalau sudah menggenggam hidayah itu berarti tidak mungkin hilang kembali hidayah. Tidak, bisa hilang. Bahkan dalam salah satu tempat di daerah selatannya Jakarta, ada seorang ibu-ibu cerita bagaimana dia menceritakan temannya yang suaminya dulunya adalah orang yang sangat bersemangat untuk datang ke kajian. Bahkan saya tahu sendiri bagaimana semangatnya beliau ketika datang ke kajian. Bahkan bukan hanya datang ke kajian, sampai setiap beliau jalan, pergi ke kantor dan pulang ke kantor, tidak pernah lepas dari kajian yang selalu beliau dengarkan. Tapi apalah daya, sampai satu waktu entah apa yang terjadi kepada beliau, sampai akhirnya beliau meninggalkan kajian, tidak pernah lagi mendengarkan. Bahkan diajak ke kajian pun menjadi lebih sulit dan jauh lebih keras penolakannya untuk datang ke kajian. Padahal dulunya adalah orang yang menikmati kajian berpuluh-puluh tahun, tetapi satu waktu akhirnya hilang kenikmatan itu. Nah, inilah yang menjadikan kita memahami dulu. Berarti ketika kita sudah bicara hidayah, luruskan dulu kembali ilmunya. Bahwasanya hidayahmu adalah bukan didapatkan dengan cuma-cuma, tetapi hidayahmu didapatkan dengan usaha. Layaknya kamu menggapai satu butir nasi dengan uang, maka sesungguhnya hidayah itu lebih mahal daripada secuil nasi yang kita dapatkan dalam kehidupan sarapan dan makan siang dan makan malam kita. Dan yang kedua yang kita harus pahami, hidayah itu bisa luntur. Maka ini nasihat bagi diri ana dan nasihat bagi semuanya. Siapapun hari ini yang sudah menikmati perjalanan ibadah, ketika kita sadar hari ini kita jadi budaknya Allah dan kita ingin taat sama Allah, jangan terlalu jumawa ya, bahwasanya itu akan menjadi hidayah yang kita pelik sampai kita meninggal dunia. Kalau bicara hidayah nomor 2 ini, kita harus ingat kepada sebuah hadis yang harusnya membangun rasa khawatir. Apa itu hadis yang kemudian kita sangkutkan pada poin yang kedua ini? Yaitu adalah ketika Nabi mengatakan, fa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannati hatta yakuna bainahu wa bainaha illa dira'un fayasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi amali ahlin nari hatta yadkhuluha. Hadis ini Pak membuat dulu saya itu khawatir sama teman saya, sama sahabat-sahabat saya. Kita pernah ini bareng-bareng ada 3 sahabat saya yang saya itu kental dengan mereka. Kita ini pernah hampir-hampir tumpah air mata ketika sedang membicarakan hadis ini. Hadis ini adalah ketika Rasulullah itu bersabda, fa inna ahadakum, ada loh di antara kalian itu la ya'malu bi amali ahlil jannati, yang mana kalian itu kalau beramal, di mana mereka itu beramal
dengan amalan penduduk surga, saking banyaknya amalan yang dia lakukan, hatta yakuna bainahu wa bainaha illa dhiraun, sampai antara dia dengan surga itu tinggal sejengkal tok. Sejengkal itu segini nih, sejengkal. Ini amalan apa ya? Wong kita sholat sunnah 2 rakaat saja lebih baik daripada apa? Sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada apa? Dunia dan seisinya. Ini tinggal sejengkal, berarti lebih rendah daripada sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh. Tinggal sejengkal tak. Hatta yakuna bainahu wa bainaha illa dhiraun. Fayasbiqu alaihil kitab, tiba-tiba catatan takdir mendahulunya, sampai kemudian fayamalu bi amali ahlin nari, sampai dia melakukan amalan penduduk neraka ketika di ujung kematiannya, hatta yadkhuluha, sampai kemudian dia masuk ke dalam neraka. Hadis ini bukan kemudian kita menyalahkan takdir. Tidak, Allah tidak pernah menimpakan takdir yang merugikan kita. Tapi hadis ini memberikan kepada kita tuluh, kewaspadaan ketika kita menggenggam hidayah merupakan perkara yang penting. Karena hidayah bukan berarti barang paten yang tidak bisa hilang. Layaknya barang yang kita kunci dengan gembok, yang kemudian tidak hilang ketika gemboknya masih ada di tangan kita. Tidak gitu. Ya, makanya sampai-sampai Wahab bin Munabbih saja menceritakan, kan ada perjalanan seorang ahli ibadah, puluhan tahun dia kemudian beribadah, tapi akhirnya matinya murtad. Sebagaimana ahli ibadah itu hidup pada zaman sebelum Rasulullah SAW. Ahli ibadah, Pak. Sampai-sampai dikatakan oleh para tabi'in, hampir-hampir setan itu putus asa untuk menggoda dia, bagaimana menggelincirkan dia di dalam dosa dan kemaksiatan. Masya Allah. Ahli ibadah ini tiap hari kerjaannya adalah ibadah. Sampai kemudian ada tetangga-tetangganya yang kemudian berkeinginan untuk melaksanakan perjalanan keluar kota. Mereka bingung karena mereka punya adik perempuan. Mereka akhirnya apa? Sepakat, yuk kita titipkan kepada orang yang alim ini dan orang yang solih ini. Kenapa? Orang yang solih ini akan amanah untuk menjaga adik kita supaya adik kita terjaga. Apa yang terjadi? Asalnya orang alim itu berusaha keras untuk menampik dan menolak. Nggak, jangan dititipin ke saya. Tapi apalah daya, 3 pemuda itu betul-betul bertekad dalam tanda kutip keras kepala untuk menitipkan adik perempuan mereka kepada orang yang alim ini. Ya, maka akhirnya apa? Sampai adik ini akhirnya berhasil dititipkan, tetapi dengan syarat yang ditetapkan oleh alim tersebut. Apa? Yaitu adik perempuannya di bawah, dia berada di atas, untuk tidak mengganggunya dan tidak kelihatan. Setan ketika mendapati adik perempuan itu akhirnya berhasil dititipkan kepada orang yang alim ini, kata Wahab bin Munabbih rahimahullah ta'ala, maka Masya Allah, setan itu mendapatkan celah walaupun sedikit. Itu celahnya setan. Dan setan itu sabar ya? Makanya kalau berdakwah tidak sabar itu kebangetan itu. Kalah sama setan. Mau maling aja sabar kok, ngiterin rumah gitu. Anak buahnya ngomong, kapan bos kita maling? Sabar, itu maling. Setannya ini sabar. Makanya kemudian sampai akhirnya ketika berhasil dititipkan, maka kemudian cara laki-laki itu kalau mengirimkan logistik makanan kepada wanita yang dititipkan kepadanya gimana? Dari atas, saking ingin menjaga dari wanita. Di atas kemudian pakai tali di bawah. Sang perempuan kemudian membuka jendela, kemudian ngambil. Setan sabar. Setan itu kalau ingin menggelincirkan orang supaya tidak mendapatkan hidayah itu betul-betul sabar banget. Maka kemudian setan itu pelan-pelan membisikkan kepada dia, jangan langsung kemudian, ayo langsung datengin itu kamarnya langsung. Tidak gitu. Setan berusaha untuk kemudian mengatakan, mosok sih tega memberikan nasi, memberikan makanan dari atas, buat turun ke bawah, lebih manusiawi toh. Maka kemudian akhirnya sang laki-laki itu akhirnya nolak. Perasaan itu kemudian bergumul bergejolak di dalam hatinya. Ya tapi akhirnya diikutin pula. Oh iya, lebih manusiawi ya. Dia turun ke bawah, kemudian dia ketok, kemudian dia langsung pelincing lari ke atas. Karena tidak ingin ketemu setan. Dibiarkan dulu, sabar ya. Biarin dulu, tidak apa-apa, dia biar merasakan dulu. Sampai kemudian akhirnya setan itu setelah sekian lama kayak gitu, setan kembali membisikkan, mosok sih kamu tidak pernah ngelihat orangnya? Ngelihat dikit supaya kamu ngerti orangnya. Lalu kemudian akhirnya apa? Iya ya, kok saya tidak salah kan, mau dititipin ke saya kan?
Apa salahnya saya kemudian ngeliatin orangnya itu kayak apa? Gitu. Maka kemudian akhirnya apa? Diketok, dibuka. Terbuka lah kemudian untuk melihat. Setan tidak langsung mengatakan, ayo masuk ke kamarnya. Enggak. Sudah biarin dulu. Lama setan membisikkan kembali. Mosok sih harus ngeliatin tok, diajak bicara. Wanita itu butuh untuk tempat bicara. Ngobrol. Apa akhirnya? Setelah itu dibiarkan. Sampai akhirnya apa? Waliyadzubillah nasallallahu salama wal afiyah, sampai terjadinya zina. Sampai kemudian mengandung. Sampai akhirnya kalut dan bingung ahli ibadah tersebut. Dibunuh sang wanita bersama dengan janin yang dia kandung. Belum selesai, setan masih kemudian mengatakan, kamu kubur. Nanti kemudian kamu bilang kepada kakak-kakaknya bahwasanya ini pergi kabur karena tidak kuat ketika dititipkan kepada dirimu dengan aturan yang banyak. Dikubur. Kemudian dilapisi lantainya. 3 pemuda itu datang dan berkata, mana adik kami? Sang pemuda soleh itu berkata, adikmu telah kabur. Tidak kuat dia berada di sini. Kemudian akhirnya 3 pemuda itu pulang. Lalu kemudian apa? Akhirnya kemudian pulang, mereka sudah yakin. Kenapa? Mereka tidak mendustakan apa yang diomongkan oleh orang itu. Kenapa? Mereka percaya. Sampai akhirnya setan itu pindah dari pemuda soleh ini, kemudian pindah kepada 3 pemuda ini. Kemudian masuk ke dalam mimpi 3 pemuda yang menjadi kakak perempuan yang tadi dibunuh. Dijumpai itu kemudian apa dalam mimpinya? Adikmu itu nggak kabur, adikmu dibunuh, dikuburkan di salah satu bagian rumahnya. Cerita ini ada loh dalam kitab-kitab asar para salafus salih. Lalu kemudian 3 pemuda itu bangun. Ketika bangun mereka tidak menganggap mimpi tersebut, kecuali mereka menganggap karena saking rindunya mereka kepada adik mereka sampai menjumpai mimpi tersebut. Tapi mereka kaget ketika satu dengan yang lainnya ternyata mimpinya sama. Akhirnya mereka penasaran, ayolah kita buktikan betul nggak tempat itu. Akhirnya mereka mengendap-endap, mereka perhatikan kapan orang yang soleh itu pergi dari rumah. Ketika kemudian dia pergi dari rumah, mereka masuk, mereka bongkar tempat yang mereka lihat dalam mimpi, dan ternyata benar apa yang mereka saksikan. Mereka melihat tulang belulang adiknya ada di tempat tersebut. Marahlah mereka bersama dengan seluruh warga. Diseret itu pemuda tersebut. Pemuda tersebut ketika diseret, dia itu hampir-hampir bertobat kepada Allah, menyesali atas apa yang dia lakukan. Tapi apalah daya, Allah nguji dulu. Di sini kita paham ya, kalau ada orang yang bertobat itu tidak dibiarkan gampang. Kadang-kadang kita ini sudah menganggap salah kalau tobat langsung gampang hidupnya. Kata siapa? Orang yang tobat itu justru akan dibuat sulit hidupnya oleh Allah untuk menguji apakah tobatnya adalah tobat jujur atau tobat mendusta. Maka betul-betul dia dipukulin ketika mereka geram mendapatkan orang yang soleh ini melakukan perbuatan yang tidak pernah mereka bayangkan, sampai membunuh, sampai kemudian dikuburkan di bagian rumahnya. Sakit yang dia terasa, tiba-tiba setan kembali lagi datang untuk kemudian membisikkan kepadanya, ukfur billah, kufur sama Allah. Nanti kalau kamu sudah kufur, nanti sesungguhnya aku akan bantu kamu supaya kamu itu kemudian mampu untuk keluar dari rasa sakit yang kamu derita, karena aku mampu menyembuhkan. Saat itulah tergelincir hatinya dan dia berkata, kafartu billah, saya kufur kepada Allah. Pada saat itulah malaikat mau datang untuk mencabut nyawanya tepat ketika dia kufur kepada Allah. Tuh lihat, ini loh yang namanya menggenggam hidayah itu susah, sulit. Makanya tadi saya katakan poin yang kedua yang ingin saya sampaikan, ayolah kita hari ini ketika sudah merasakan nikmatnya sunnah, nikmatnya akidah, jangan terlalu kemudian merasa besar hati sampai kemudian mengatakan, apalagi sampai membanggakan, alhamdulillah sudah hijrah saya. Nggak usah gitu, Allah yang sudah tahu kok. Supaya kemudian ketika kita tidak terlalu jumawa dengan perasaan yang kita miliki, kita terus berusaha untuk menjaga. Kenapa? Menjaga hidayah lebih susah daripada mendapatkan hidayah. Disitulah kita mengetahui 2 perkara yang berkaitan tentang hidayah, di mana itu adalah perkara yang sering salah ketika di dalam kehidupan kita memahami hidayah. Maka hidayah itu sekarang mari kita mulai bahas. Ya. Hidayah itu kemudian bagaimana kita memahaminya. Ya. Maka sesungguhnya hidayah, pengertiannya, hidayah itu secara bahasa disebut dengan kata rosyad atau al-irsyad, petunjuk. Itu secara bahasa. Ya. Secara bahasa adalah petunjuk yang sifatnya abstrak, maknawi. Itu namanya hidayah. Jadi misalkan kasih saya petunjuk, tapi bukan petunjuk yang sifatnya kasat mata, tapi petunjuk yang sifatnya abstrak, itu namanya hidayah.
Adapun secara pengertian istilah, kalau kita kembalikan kepada definisi para ulama adalah petunjuk yang menjadikan kita mendapatkan kenikmatan di dalam ibadah dan mendapatkan posisi diridhoi oleh Allah, itulah hidayah. Jadi kalau secara istilah adalah hidayah itu apa? Petunjuk yang menjadikan kita akhirnya mendapatkan kenikmatan dalam ibadah dan akhirnya mendapatkan posisi diridhoi oleh Allah, maka itulah yang disebut dengan hidayah. Makanya rata-rata kalau perjalanan orang dapat hidayah itu apa? Pasti yang pertama kali terasa adalah hatinya, mulai terasa nikmat. Kemudian sanubarinya merasa tenang, itu selalu terasa. Kemudian dia melakukan amal-amal soleh yang dulunya tidak pernah nikmat, jadi kemudian menjadi nikmat. Dan akhirnya ketika dia berusaha untuk menumpuk usaha, maka dia akan mencapai kepada posisi diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dinamakan hidayah secara pengertian istilah. Ya, jadi secara pengertian istilah, hidayah itu adalah sebuah petunjuk yang menyebabkan kita mendapatkan kenikmatan dalam ibadah yang kita lakukan ketika kita hidup dan akhirnya mendapatkan posisi diridhai oleh Allah di dalam petunjuk yang kita dapatkan. Maka itulah yang dinamakan dengan hidayah. Ya. Maka sesungguhnya kita kemudian mempelajari di mana Imam Ibnu Qayyim di dalam risalahnya, Risalah ila Imam Ibnu Qayyim, diterangkan sesungguhnya hidayah itu kedudukannya sebagaimana air. Hidayah itu sebagaimana air. Kenapa diibaratkan dengan sebagaimana air? Karena setiap orang itu pada dasarnya membutuhkan hidayah, tidak terkecuali. Sering sekali kita menganggap bahwasanya orang yang butuh hidayah adalah orang yang menjadi preman, bertato di perempatan jalan, orang yang suka minum khamr dan main perempuan itu butuh hidayah. Tidak, semua orang itu butuh hidayah. Bukan hanya preman yang bertato, tetapi antum yang berjenggot dan kemudian antum yang mengamalkan sunnah pun membutuhkan hidayah. Kalau misalkan kemudian hidayah hanya dikhususkan kepada pria yang bertato dan peminum khamr serta pemain perempuan, maka sesungguhnya ihdinas siratal mustaqim tidak akan dibaca sama oleh setiap dari kita ketika sholat. Makanya kalau kita sudah bicarakan hidayah, itu hidayah ya kayak air, semua orang itu butuh. Coba kalau kita membicarakan air, air itu kan semua orang itu kan butuh dengan air. Ya, semua orang itu butuh dengan air, entah antum miskin ataupun kaya butuh air, ganteng ataupun biasa butuh air, cantik ataupun rupawan butuh air. Dimanapun kita berada, di pusat kota Jakarta Selatan tanah per meternya 80 juta dengan tanah Gebang yang per meternya cuma 1 juta itu sama-sama butuh air. Karena apa? Jangan salah bahwasanya membutuhkan hidayah itu hanyalah preman yang bertato, pemain perempuan dan suka menenggak minuman khamr. Tidak. Semua orang itu butuh yang dinamakan dengan hidayah. Makanya sampai kemudian Imam Ibnu Qayyim dalam risalahnya menjelaskan setidaknya ada 5 kondisi kenapa orang itu membutuhkan hidayah. Jadi ada 5 kondisi kenapa setiap orang itu membutuhkan hidayah dalam kehidupannya. Setiap waktunya dan setiap saatnya dia membutuhkan hidayah. Ya. Maka kondisi yang pertama yang dikatakan oleh beliau, kondisi yang pertama, kenapa orang itu menempatkan atau di dalam Islam itu ditempatkan hidayah sebagaimana air? Karena yang pertama yang membutuhkan hidayah itu ada 5 posisi orang itu membutuhkan hidayah. Posisi yang pertama, orang yang membutuhkan hidayah itu siapa? Orang yang jahil, orang yang bodoh. Orang yang bodoh itu adalah membutuhkan hidayah untuk menerangi jalan kehidupannya dari apa yang dia tidak tahu sampai dia tahu. Orang semacam ini tentunya butuh hidayah. Ini kan kita maklum nih kalau posisi yang pertama. Kita maklum banget nih bahwasanya setiap orang itu pasti membutuhkan hidayah ketika dia jahil. Makanya orang ketika dia jahil kemudian dia merespon hidayah yang datang dari Allah, dialah orang yang beruntung. Karena pada dasarnya semua dari kita ini bodoh. Tapi ingat loh, bodoh itu ada 2, Pak. Bodoh yang dia merasa bahwasanya dirinya bodoh dan bodoh yang tidak merasa dirinya bodoh. Nah, itu yang beda. Ya, para salaf itu mengatakan, Khalil bin Ahmad itu mengatakan bodoh itu 2. Ada bodoh orang yang ngerasa kalau dirinya bodoh, makanya dia merespon setiap nasihat yang disampaikan kepadanya ketika dia merasa dirinya bodoh. Maka sikap thalibul ilmi selain ikhlas itu apa? Yang kedua, harus bersikap bodoh. Karena kita kalau bersikap bodoh, siapapun ilmu yang kita dapatkan akan kita hargai ilmu itu. Kenapa? Layaknya orang yang bodoh mendapatkan ilmu, layaknya orang yang haus mendapatkan air itu senang. Ya.
Itu orang yang kemudian akan gampang merespon hidayah. Siapa? Orang yang bodoh ketika dia merasa dirinya bodoh. Tapi ada orang yang bodoh yang tidak akan pernah mampu merespon hidayah. Siapa? Orang yang bodoh tetapi dia tidak merasa dirinya bodoh. Setiap disampaikan kepadanya nasihat dan tulisan, walaupun dengan tutur kata dan tulisan yang lembut menyentuh hatinya, dia tolak. Kenapa dia tolak? Ya karena dia merasa bahwasanya dia pinter. Nah ini musibah ini. Dan banyak orang itu akhirnya terjebak kepada kebodohan sampai meninggal dunia, ya disebabkan karena sikap yang kedua. Dan kita berlindung dari sikap yang kedua. Banyak loh orang yang tidak terasa itu ketika dia merasa pinter, akhirnya apa? Ngeremehin ilmu. Makanya orang yang kemudian sudah dalam keadaan yang merasa pinter, tidak akan sampai kepadanya cahaya ilmu. Kenapa? Orang yang merasa pinter itu ibarat kotoran nempel ke kaca, mentari ilmu tidak akan masuk ke hatinya ketika dinding hatinya itu tertutup dengan sikap ketika dia merasa pintar. Makanya Masya Allah, beruntunglah ketika kita merasa bodoh. Makanya Imam Syafi'i sampai berkata, orang itu kalau selalu merasa bodoh, justru dia itu akan benar dalam proses ilmunya. Jadi kalau kita belajar sampai kemudian kita mengatakan, saya sudah tahu, di situ tanda kebodohan dia mulai nampak. Tapi ketika kita kemudian belajar dan kita berkata, Masya Allah ya, semakin lama saya belajar kok semakin bodoh, itu berarti prosesnya benar. Tapi kalau saya tanya tidak bisa jawab-jawab, itu jangan mengatakan ini proses saya benar Ustaz. Enggak, itu kan Anda pernah murojaah. Itu kan Anda murojaah. Jadi kalau ditanya Ustadznya, ditanya tidak bisa jawab, oh berarti proses saya benar Ustaz, saya merasa bodoh. Itu karena tidak pernah mau mengulang-ulang pelajaran yang didapatkan. Jadi bodoh itu kemudian ada dua, ya. Dan kemudian orang yang bodoh dia butuh ilmu, dia butuh hidayah. Hidayah itulah yang kemudian akan menjadikan dia paham dan dia mengerti. Ya, maka beruntung betul ketika ada orang yang mereka menjemput hidayah ketika dia mendapatkan ilmu. Akhirnya dia mengkoreksi kehidupannya dengan apa yang dia genggam ketika dia mendapatkan hidayah. Ya, ini yang pertama. Jadi posisi yang pertama ketika kita mengatakan bahwasanya hidayah itu kayak ilmu, kayak air, karena kondisi yang pertama, hidayah itu disebabkan setiap orang itu membutuhkan, karena posisi yang pertama banyak orang yang bodoh dan dia butuh hidayah supaya mampu mengangkat dia dari kebodohannya. Dan saya ingatkan, orang yang tidak mengikuti syariat itu pada dasarnya berada pada wilayah kebodohannya terus menerus. Makanya beruntung ketika orang itu sudah mengenal manhaj yang hak, kemudian ketika dia paham sunnah, berarti dia keluar dari wilayah kebodohannya. Ya, contoh nih Pak, kita ambilkan contoh yang gampang saja. Ya, supaya kita paham bahwasanya sunnah itu pada dasarnya itu adalah menyembuhkan dari kebodohan kita. Contoh nih, kita membaca sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna kasra admal mayyiti ka kasri adamil hayyi. Mematahkan tulang orang yang mati itu sama dengan mematahkan tulangnya ketika dia hidup. Hadis ini banyak dijelaskan oleh para ulama. Apa penjelasannya? Kalau memandikan mayit itu harus lembut, jangan kasar, jangan gudrak-grutuk, jangan gerusa-gerusu sampai kemudian kasar kita. Tapi yang selembut mungkin. Kenapa? Karena mematahkan tulangnya itu sama dengan mematahkan tulang ketika dia hidup. Kita dapetin satu hadis tersebut, apa yang terjadi? Kita keluar titik kebodohan kita dalam masalah tersebut. Akhirnya kalau kita memandikan si mayit, kita bisa berbicara, ini jangan terlalu kasar, yang lembut. Kenapa harus lembut? Karena dia masih merasakan sakit. Wow, sudah mati kok merasakan sakit. Itu kan karena kita ngikutin perasaan. Kalau ngikutin syariatnya, dia masih merasakan sakit. Akhirnya disitulah kita paham, oh ternyata sunnah itu adalah menyembuhkan kita dari kebodohan kita. Makanya semakin banyak hadis yang kita pelajari, semakin banyak ayat yang kita aplikasikan dalam kehidupan, semakin banyak, yaitu wilayah-wilayah kebodohan yang dulunya nempel ketika kita belum paham itu akhirnya sembuh ketika kita ngikutin syariat. Ya, makanya kalau kita belajar sunnah itu intinya apa sih? Menyembuhkan penyakit yang nempel pada diri kita sebagai manusia, kebodohan. Makanya kemudian orang itu mendapatkan hidayah, betul-betul beruntung ketika dia dari kondisi jahil sampai kemudian mendapatkan hidayah. Ini yang pertama. Yang kedua, ya,
Bahwasanya kondisi yang kedua, setiap orang itu membutuhkan hidayah. Yang kedua adalah bagaimana ada orang yang kemudian sudah mempelajari ilmu. Ana dan antum sudah terikat kepada majelis ilmu. Tapi kenapa kok kita tetap meminta hidayah? Kalaulah si pandir, kalaulah si bodoh, dia meminta hidayah, kita maklumi, kita paham. Dia butuh supaya kemudian dia benar. Tapi kenapa kalau kita yang sudah belajar, sudah ikut ke kajian, sudah melalang buana ke tempat-tempat kajian antara tempat satu dengan tempat yang lainnya, kenapa kok kita tetap meminta hidayah? Alasan yang kedua, kadang-kadang kita sudah belajar ilmu, tetapi belum sempurna dari apa yang kita pelajari. Kita butuh hidayah, fungsinya apa? Supaya menyempurnakan banyak ilmu yang belum kita pelajari, supaya disegerakan oleh Allah. Ya? Masih banyak nggak sunnah yang belum kita dapatkan? Masih banyak, Pak. Masih banyak betul sunnah-sunnah yang hari ini belum kita kaji. Dan masih banyak ilmu yang disampaikan oleh Nabi dan para sahabat yang belum kita tuntaskan dalam kehidupan kita. Makanya hari ini ketika kita sudah mulai belajar, sudah mulai dengar, sudah mulai datang ke kajian, jangan pernah merasa bahwasanya kita telah menggenggam seluruh ilmu yang datang dari Nabi. Belum, perjalanan kita ini masih panjang. Kenapa? Perjalanan mencari ilmu, perjalanan yang tidak ada ujungnya. Makanya setiap kita belajar, terus akan menguak kebodohan kita, dan semakin kita ngerti, semakin kita akan paham ternyata banyak sekali yang belum kita pelajari. Makanya bagi thalibul ilmi, kenapa mereka kok meminta hidayah? Ketika dia mengatakan Allahumma inni as'alukal huda wal afafa wat tuqa. Kenapa kok dia meminta hidayah? Padahal dia adalah orang yang sudah berilmu dan sudah paham. Tidaklah dia itu meminta hidayah ketika dia sudah belajar, karena ilmunya saya dan ilmunya antum, bapak-bapak dan ibu, yang hari ini kita pelajari, itu belum semua dari apa yang harusnya kita pahami. Makanya banyak kan ada orang yang kadang-kadang ngerti tentang sholat, sunnah, tapi tidak ngerti dia dalam masalah muamalah yang benar. Kadang-kadang dia ngerti bagaimana kehidupan rumah tangga yang benar, tapi belum tentu ngerti bagaimana dia berzikir yang benar. Masih banyak hal yang kadang-kadang belum kita pahami di dalam syariat ini ketika kita menjadi pengikutnya. Kita minta hidayah. Kenapa kita minta hidayah? Supaya disegerakan atas apa yang kita belum pelajari, supaya kemudian kita cepat menguasai apa yang harusnya kita pahami, supaya tidak sampai salah jalan kita. Karena banyak orang yang mereka itu ya banyak salah jalannya. Dia sholatnya dia lakukan, puasanya dia kerjakan, hajinya dia kerjakan, tapi tidak ngerti tentang masalah misalnya bid'ah. Dia tidak ngerti masalah bid'ah. Akhirnya apa? Rajin sholat, rajin puasa, tapi juga tidak sadar dia melakukan pekerjaan yang seharusnya ditinggalkan, yaitu adalah perkara yang tidak dicontohkan Nabi. Tapi kalau kita lihat, dia belajar, dia baca kitab, tapi apalah daya perjalanan dia ketika mencari ilmu baru separuh perjalanan, dan banyak sekali ilmu yang belum kita pelajari. Inilah yang menjadikan akhirnya kalau belajar itu yang memang harus dalam keadaan lapar, tidak pernah kita merasa kata kenyang. Makanya para ulama itu sampai gurunya aja sampai ratusan mereka. Kenapa? Saking mereka butuhnya kepada ilmu. Kita kalau bukan karena hidayah Allah yang tidak akan sempurna. Kita pingin walaupun hari ini sudah membaca kitab, datang ke kajian, saya sudah ngikutin kajian tafsir, saya sudah ngikutin kajian akidah. Kalaupun kamu sudah mengikuti itu, belum tentu kamu mengetahui semua persoalan yang berkaitan tentang sunnah. Saking luasnya ilmu yang Allah turunkan dalam kehidupan kita. Belajar dan mintalah hidayah ketika kamu belajar, supaya ilmu yang tidak kamu ketahui segera kamu ketahui. Itu yang namanya hidayah. Makanya orang yang kemudian menuntut ilmu sama butuhnya dengan preman yang bertato peminum khamr, sama butuhnya dengan dia untuk membutuhkan hidayah. Bukan berarti ketika kita sudah duduk di majelis ilmu berarti tidak butuh hidayah. Justru butuh hidayah. Dan salah satu sikap yang sering salah itu apa? Belajar baru separuh-separuh, tapi merasa telah menggenggam semuanya ilmu yang ada di dalam sunnah. Ya akhirnya apa? Gampang memvonis, gampang menyalahkan orang. Itu yang kita harus pahami. Saya Pak, ini saya ambilkan kisah nyata saja. Ini perjalanan bagaimana perjalanan ilmu itu ternyata memang bukan kita menggenggam semuanya. Kita baru prosesnya dikit-dikit. Sambilkan contoh. Saya dulu ketika membaca hadis dari Amr bin Abi Salamah. Tahu ya Amr bin Abi Salamah? Insya Allah tahu. Saya tidak perlu menunggu jawaban daripada perihnya hati saya. Amr bin Abi Salamah ini adalah putra tirinya Rasulullah SAW.
putrianya siapa? Ummu Salamah. Jangan kita kira loh Ummu Salamah itu tidak cantik. Salah satu wanita yang dikhawatirkan akan menandingi Ibunda Aisyah itu Ummu Salamah. Kenapa? Walaupun beliau tua, kecantikannya masih terpancar di wajahnya. Makanya baca bagaimana ketika Rasulullah akan menikahi Ummu Salamah. Ya. Kita tidak bicarakan Ummu Salamah. Ya. Kita bicara Amru bin Abi Salamah. Dalam hadisnya dikatakan bahwasanya ya gulam samillah, wahai gulam bacalah bismillah atau sebutlah nama Allah ketika mau makan. Hadis ini Pak, dulu ketika saya pelajari, kemudian saya membaca beberapa dalil, akhirnya apa? Oh, kalau makan itu membaca bismillah. Tidak perlu ditambahi dengan bismillahirrahmanirrahim. Ini dulu nih, saya termasuk orang yang berpendapat semacam itu. Dan setiap ada yang kemudian gimana dengan bismillahirrahmanirrahim, saya selalu berkata, sudahlah cukupkan aja dengan bismillah. Karena perintahnya samillah. Samillah itu tasmiyah. Beda dengan al-basmalah. Itu saya pegang. Sampai satu waktu Allah kemudian memberikan kepada ana sebuah petunjuk ketika membaca kitab, yaitu kitabnya Syekh Utsaimin ketika beliau menerangkan syarahnya Riyadhus Shalihin oleh Imam Nawawi. Beliau ternyata nulis, ya tentunya kita paham ya, kedudukan beliau itu jauh banget di atas kita. Maka kemudian beliau menyampaikan kalau membaca ketika mau makan silahkan untuk membaca bismillah dan boleh untuk membaca bismillahirrahmanirrahim. Karena intinya ketika Nabi mengatakan tasmiyah itu Nabi menyingkat, tetapi Nabi tidak melarang untuk menambahnya sampai bismillahirrahmanirrahim. Karena kata samillah kalau menurut para sahabat, samillah itu ya bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Sampai di situ akhirnya Masya Allah ya. Ternyata itu kita tidak ngerti. Ketika kita tidak berhenti untuk berproses untuk mengkaji ilmu, Masya Allah akhirnya terbuka satu persatu apa yang dulunya mungkin salah atau dulunya belum kita pahami, akhirnya terbuka. Itulah diantara cabang-cabang hidayah kecil-kecil yang kadang-kadang kita tidak sadari. Kadang-kadang kita merasa, nih dulu saya pernah ada seorang ikhwan ngotot banget mengatakan kepada anak, Ustadz kalau mau tidur itu doanya bukan bismikallahumma ahya wa amutu, tapi amutu wa ahya. Loh, masa sih akhi? Saya bilang itu, iya Ustadz, kan kita mati dulu baru hidup. Dan kata Ustadz itu di kajian itu amutu wa ahya, bukan ahya wa amutu. Saya kemudian tidak langsung ngambil. Saya kembali, saya kemudian buka kepada kitab, saya buka kepada Maktabah Syamilah. Ternyata dua riwayatnya sama-sama benar. Ada. Bismillahirrahmanirrahim amutu wa ahya dan ahya wa amutu ada. Inilah pentingnya orang yang mencari ilmu itu butuh hidayah itu kayak gini-gini loh. Kalau kita kemudian mencari ilmu, kemudian kita merasa ngerti, lalu kemudian kita berhenti mengetok pintu langit meminta hidayah, parah. Akhirnya apa? Maka lisannya menjadi lisan jagoan melebihi ilmu yang dia pelajari. Kalau saya sampaikan seringnya apa? Iqra'nya aja baru iqra' 2, tapi Masya Allah yang diomongkan itu sekaliber ustadz gede, ataupun da'i gede, ataupun mufti besar. Tidak kayak gitu. Justru para ulama kalau mereka ditanya tentang satu perkara, mereka butuh waktu berbulan-bulan untuk menjawab persoalan itu. Kenapa? Saking beratnya mereka, karena mereka ngerti seluruh keseluruhan masalah. Beda kan dengan kita? Makanya orang yang semakin berilmu kayak elang, semakin dia naik ke tempat yang tinggi semakin kelihatan banyak. Beda dengan orang yang kemudian tidak pernah naik ke langit kan? Dia akan berkata ini ruangannya cuma segini. Cuma segini. Coba kalau dia naik ke tempat yang tinggi, oh ternyata ada 2 tingkat dia. Semakin kita tinggi ilmunya, semakin kita akan ma'ruf. Bukan berarti kemudian kita menafikan perkara yang menyimpang dari sunnah Nabi. Tidak loh ya. Yang namanya menyimpang dari Nabi, bid'ah tetap ada yang harus ditegaskan. Yang kemudian sunnah harus dipertahankan, yang namanya menyimpang harus kemudian disingkirkan. Tapi membentuk kemakrufan itu penting. Contoh lagi nih, masalah yang kemudian kita dapatkan. Kenapa seorang thalibul ilmi itu butuh hidayah? Dulu saya termasuk orang yang paling tegas kalau kemudian ditanya, kalau sudah tasyahud itu harus begini, bergerak-gerak. Kenapa? Saya merujuk kepada salah satu kitab yang saya baca menjadi rujukan pertama ketika saya membaca tentang masalah sifat sholat Nabi. Tapi ternyata sampai kemudian mendapati buku-buku yang lainnya, kitab-kitab yang lainnya, ternyata itu hanya masalah khilaf, yaitu masalah kemudian menggerakkan. Menggerakkan itu ada yang menggerak-gerakkan, ada yang menggerakkan itu begini. Semakin kita ngerti apa yang terjadi, sikapnya semakin ma'ruf. Sebagaimana saya dulu beranggapan bahwasanya ketika kita habis iktidal itu kita kan iktidal, habis rukuk dan iktidal.
Kan sikapnya ada dua. Ada sikap yang pertama begini, ya kan? Sikapnya namanya apa ini namanya? Namanya qobd. Sikap yang kedua lurus, namanya irsal. Dulu saya termasuk orang yang beranggapan, enggak, harus irsal, harus lurus. Ya kan nanti berpegang kepada satu kitab yang saya baca menjadi referensi pertama ketika saya membaca sifat sholat Nabi. Ternyata Masya Allah saya mendapati sebuah kitab yang luar biasa dari Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Beliau menjelaskan itu tuh sebenarnya perbedaannya hanya perbedaan satu hadis, tetapi maknanya bisa berbeda. Dari riwayatnya Wa'il bin Hujr, apa? Bahwasanya Nabi ketika habis rukuk kembali kepada posisi pertama. Posisi pertama itu gimana? Nah, itu para ulama beda. Posisi yang pertama itu namanya, posisi pertama di dalam sholat itu ada yang mengatakan ya posisi sebelum sholat, lurus. Posisi awal. Jadi Nabi itu kalau habis rukuk kembali ke posisi awal. Lah, posisi awal ini para ulama beda-beda. Nah, ada yang mengatakan posisi awal itu lurus sebelum kita sholat. Ada yang mengatakan salah satunya Syekh bin Baz yang namanya posisi awal sebelum rukuk ya posisi awal ketika dia sedekap. Kan dia sedekap kan sebelum dia rukuk. Itu perbedaannya cuma di situ toh. Dan ternyata khilafnya menjadi khilaf yang panjang. Tapi saya mantap untuk memilih yang kedua berdasarkan sebuah kata-kata hikmah yang saya petik dan saya membuat jatuh cinta kepada beliau. Beliau berkata, itu khilaf. Silakan yang pengen sedekap, yang pengen lurus. Itu sunnah. Tapi mencintai sesama mukmin itu hukumnya wajib. Jangan sampai yang sunnah itu menghilangkan yang wajib. Coba. Kalau thalibul ilmi tidak dapetin hidayah misalkan, yaitu adalah pecahan-pecahan hidayah kayak gini, oh Masya Allah kita bisa bayangkan, dia ngaji belum tentu diterima, tapi mulutnya penuh dengan noda kehormatan orang yang kemudian berbeda dengan dia, atas masalah yang dia juga tidak paham, tidak ngerti dia. Makanya penuntut ilmu itu terkadang justru lebih banyak membutuhkan hidayah. Kenapa? Supaya membentuk ilmunya itu semakin sempurna. Kenapa? Sunnah itu ya bertahun-tahun kita pelajari, ya semakin menjadikan kita bodoh. Ya, 7 tahun kita di fakultas syariah saja kadang-kadang masih belum cukup untuk menggenggam semua ilmu kan. Masih banyak betul yang kemudian belum kita pelajari. Ya, karena apa? Memang luasnya ilmu dan luasnya sunnah dalam kehidupan kita. Kita saja yang kemudian terlalu menyederhanakan sunnah, bahwasanya sunnah itu kalau sudah ngaji di sini berarti kamu sudah ngerti sunnah, paham sunnah. Kenapa? Ustadznya dia, lu sejak kapan semacam itu? Gak bisa kayak gitu. Ya, makanya kemudian anak dan antum sama-sama kita butuh hidayah. Kenapa? Karena sesungguhnya ilmu yang kita pelajari baru secuil dan kita membutuhkan banyak ilmu yang lainnya yang belum kita dapatkan dan belum kita pelajari. Kita butuh hidayah. Itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga. Sampai jam berapa? Alhamdulillah. Karena tadi katanya sudah mau jam 3, enggak apa-apa. Tidak ada pertanyaan. Kenapa? Oke, insyaallah. Tidak usah pertanyaan katanya. Karena sudah pada paham insyaallah. Yang ketiga, kenapa orang itu butuh hidayah? Orang itu butuh hidayah adalah terkadang ketika dia sudah paham, belum tentu dia bisa mengamalkan. Karena ternyata mengamalkan jauh lebih susah daripada mempelajari ilmunya. Jadi anak, ibu, bapak, ini kita butuh hidayah setiap waktunya itu kenapa? Ya karena kita ini butuh untuk mengamalkan. Kenapa? Mengamalkan ilmu, kalau bukan karena hidayah, kita itu tidak mampu mengamalkan ilmu. Ingat loh, bahwasanya tidaklah kita mampu beribadah itu bukan karena kehebatan kita. Enggak, tapi sesungguhnya kita mampu beramal dan beribadah disebabkan karena kita itu diberikan pertolongan oleh Allah. Makanya kita membaca dalam surat Al-Fatihah itu apa? Ihdinas siratal mustaqim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Padahal antum perhatikan, kata ibadah, kepadamu ya Allah kami beribadah dan kepadamu kami meminta pertolongan. Padahal kalau antum membaca, kata ibadah itu salah satunya meminta pertolongan sama Allah. Kenapa kok seakan-akan disebutkan 2 kali? Seakan-akan saya ingin makan padang, saya makan rendang. Itu kan sama aja, namanya padang ya rendang. Kenapa sampai disebutkan 2 kali? Kami beribadah kepadamu ya Allah dan kami meminta pertolongan kepadamu. Syekh Abdurrahman As-Sa'di menjelaskan, kamu menyebutkan kata pertolongan setelah kata ibadah karena pada dasarnya kamu itu tidak akan mampu beribadah kepada Allah sampai kamu diberikan pertolongan oleh Allah.
Makanya hari ini kita belajar, kita butuh waktu untuk mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Kenapa? Ngamalin itu lebih susah daripada menggores hitam di atas putih ketika kita bawa lembaran buku. Kalau mempelajari kan gampang kan? Mengamalkan belum tentu. Berapa banyak orang yang kemudian habis kajian itu kan beda-beda kan berubahnya. Ada yang lama seminggu berubah. Ada yang 3 hari. Ada yang 2 hari, ada yang kafaratul majelis sudah hilang yang disampaikan ustadznya. Karena ternyata ngamalin itu susah, sulit. Kalau bukan karena Allah yang memberikan kepada kita pertolongan, bukan kita mampu melaksanakan ibadah. Makanya kita minta tolong sama Allah. Kenapa? Supaya kita mampu mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Ya, berapa banyak seorang laki-laki ketika dia sudah belajar ilmu yang benar nih, bagaimana dia meninggalkan yang syubhat. Tapi belum tentu ketika dia pulang ke kantornya, dia mungkin akan kembali lagi ngambil yang syubhat dan ngambil lagi yang haram. Padahal dia belajar 2 hari bagaimana pentingnya menjaga dari harta yang haram. Kenapa? Amalin itu susah. Seorang wanita, dia belajar nih dalam kajian, Masya Allah pintu surgamu adalah suamimu. Kalau kemudian suamimu itu sampai mengeluarkan nanah, kamu jilatin seluruh tubuhnya, tidak akan mampu kamu itu memenuhi kewajibanmu kepada suami. Lau kana bihi qarhatun fala hasadha ma'adat haqqahu syai'an. Ketika di majelis ilmu, paham, Masya Allah ya suami saya pintu surganya saya. Di rumah, berubah. Apalagi ketika suaminya lupa WhatsApp, udah berubah itu. Dititipin martabak, lupa, udah. Kenapa bisa cepat berubah? Karena ngamalin itu susah. Kadang-kadang diingetin sabar ya, sabar. Alah, mas. Kadang-kadang malah ngomongnya apa, mas bawa kayak Rasulullah gitu loh. Lah kamu aja nggak kayak Khadijah kok. Nanti saya nikah lebih dari 1 bingung. Ya, mengamalkan itu susah, Pak. Ngamalin itu susah. Makanya kemudian kita minta hidayah, ya Allah, setelah kita sibuk belajar ini, kita minta hidayah untuk ngamalin. Sulit, susah. Makanya ini ada kisah nyata ini sering saya sampaikan kisahnya. Ada bapak-bapak itu di Bekasi Timur. Itu kemudian beliau itu ngantain, berkata, curhat sama saya, tahu nggak Ustadz? Kalau saya sudah 3 hari, 4 hari itu kerjaan saya itu nyarikan jadwal kajian khusus ummahat. Untuk siapa, Pak? Untuk istri saya, Ustadz. Jadi saya ngomong sama istri saya, Mi, ini ada jadwal kajian, Mi. Kamu ikut aja ya. Nggak masak, Bi, nggak usah, kita catering saja. Kenapa Bapak gitu? Karena Alhamdulillah Ustadz, lumayan kalau di habis kajian tuh 2 hari, 3 hari berubah. Nanti, ini kisah nyata loh, demi Allah ya. Orangnya masih hidup. Nanti setelah 3 hari, 4 hari, yo kembali lagi Ustadz, carikan lagi saya kajian. Ya Allah karimir rahman. Ya memang begitu kan, fitrahnya wanita kan bengkok kan gitu. Jadi saya tuh 3 hari sekali nyarikan kajian. Makanya saya ikut Syamilah itu, saya pengen dapat kajian itu supaya nanti apa, saya serahkan sama istri. Lumayan banget tuh, 2 hari itu sudah lumayan banget bagi saya. Ini kelihatannya beban mental gitu kan. Jadi kemudian ternyata disitulah kita membutuhkan hidayah. Kenapa kita butuh hidayah? Ya karena kita paham mengamalkan itu susah, sulit, luar biasa susahnya. Kita diperintahkan sabar. Rasulullah mengatakan istausu bin nisa'i khairan. Berikanlah wasiat kepada perempuan dengan cara yang baik. Karena kalau kamu mengkeraskan, kamu mematahkan. Kalau kamu membiarkan, kamu bengkok terus. Ya susah. Kadang-kadang ngamalin itu susah nggak? Sabar, susah. Itulah kenapa kita butuh hidayah untuk ngamalin. Kita ini sudah sering belajar arti pentingnya bangun malam. Sering itu masuk ke telinga kita itu dari dulu, setiap kajian itu selalu para asatidz menyebutkan pentingnya bangun tengah malam, bermunajat kepada Allah, berdoa dengan Allah. Jangan sering berdoa dengan manusia tetapi nihil berdoa dengan Allah. Itu kan aneh. Tapi ternyata Masya Allah ternyata orang yang kemudian udah ngerti tentang hal itu, apakah semuanya bisa ngamalin langsung? Belum tentu. Ada yang rajin ngaji kemana-mana tapi juga tidak pernah bangun malam. Ya, cuma niatnya sudah benar. Ketika malam nyalakan alarm 2, 3, 4, 5 lewat semuanya. Nah ternyata itu, ini pada ketawa itu saya malah curiga ya. Ini ketawa jujur atau menertawakan diri sendiri.
Tapi di situ yang kita pahami, berarti betul apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim. Apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim tadi? Yang keempat, yang keberapa tadi? Yang ketiga. Berarti benar, orang itu butuh hidayah walaupun sudah sibuk ngaji. Kenapa tetap butuh hidayah? Bahkan orang yang ngaji lebih besar membutuhkan hidayah daripada preman yang bertato, yang menegak khamr dan bermain perempuan. Karena pada dasarnya ilmu yang kita pelajari butuh untuk kita amalin. Itu yang ketiga. Yang keempat, kenapa kita butuh hidayah? Yang keempat, orang itu butuh hidayah disebabkan yang keempat yaitu adalah dia itu terkadang memahami satu perkara tetapi ternyata salah pengamalannya. Orang semacam ini kan butuh hidayah kan? Kenapa? Salah dia mengamalkan ilmunya, salah memahami ilmunya. Sehingga kemudian dia butuh hidayah. Kenapa? Supaya pemahaman yang salah itu kembali lurus setelah dia mendapatkan hidayah. Dan ingat loh, rata-rata orang itu hari ini menyimpang dari jalan Nabi itu ya disebabkan karena salah pemahaman. Ini contoh kisah nyata ya. Imam Abu Hanifah itu pernah, beliau lagi jalan, dari kejauhan dia melihat seorang pemuda. Pemuda itu nyambit buah, kemudian dia nyuri buah. Tidak minta izin kepada pemilik kebun. Imam Abu Hanifah dari kejauhan kemudian berpikir, waduh, pemuda ini nyuri buah. Apa nggak ngerti apa dosanya? Sembari kemudian dia berusaha untuk kemudian mendekati pemuda tadi yang mencuri buah, maka kemudian dia berhusnudzon. Itu loh ulama. Mungkin jangan-jangan dia dalam keadaan lapar. Itu loh semangatnya ulama besar itu ngasih udzur. Bukan kemudian seneng kalau dapat keburukan orang, apalagi di-share di mana-mana tanpa tabayun. Maka kemudian dia kemudian apa? Diikutin orang itu. Diikutin orang itu sampai kemudian ketika mau disentuh, mau dipegang, orang itu ternyata memberikan buah kepada orang-orang jompo, orang-orang lemah yang ada di pinggir jalan. Lah Imam Abu Hanifah habis husnudzon, karena lapar nih dia mencuri, ternyata malah dikasihkan ke orang. Berarti dia nggak lapar. Akhirnya Imam Abu Hanifah betul-betul memegangnya dan berkata, "Sarokta, kamu tadi habis mencuri." "Iya. Aku kira kamu lapar, aku kasih udzur. Kamu itu lapar sampai kamu mencuri." Lalu kemudian dia berkata, "Iya, saya nggak lapar." "Lah kenapa kamu mencuri?" "Saroktu lillah." Lihat jawabannya. Dia mengatakan, "Aku mencuri karena Allah." Mencurinya karena Allah. Itulah pencuri pada zaman Imam Abu Hanifah. Pinter lagi bahasa Arab. Saroktu lillah. Bahasa Arab. Saroktu lillah, saya mencuri karena Allah Subhanahu wa taala. Imam Abu Hanifah bingung. Di mana ada, saya belum pernah belajar fikih itu namanya mencuri karena Allah itu mana. Kemudian dia mendengarkan penjelasan dulu. Maka orang itu berkata, "Gimana saya itu mencuri bukan karena Allah?" Karena gini, saya kalau mencuri, berarti saya itu kemudian mendapatkan satu dosa. Dosa mencuri. Dan ingat loh, kata beliau kepada Imam Abu Hanifah, dosa itu tidak dilipat gandakan, cukup satu. Tapi saya ketika berinfak, saya kasihkan buah-buah ini kepada fakir miskin, maka saya mendapatkan pahala sedekah. Dan ingat loh, sedekah itu dilipat gandakan 10 kali lipat. Tuh kan, pinter kan? Masya Allah ya, Masya Allah. Kalau malingnya kayak gini mumet ustadznya. Kemudian dia berkata, berarti 10 kurangi 1 masih berapa? 9. Jadi saya pulang masih dapat pahala 9. Tidak apa-apa saya nyuri, saya ridho dapat pahala dosa mencuri. Tapi insya Allah akan hilang. Kenapa? Saya ridho pula 10 pahala yang dilipat gandakan oleh Allah itu saya kurangi untuk nutupin dosa saya ketika mencuri. Imam Abu Hanifah geleng-geleng saja dan berkata, menyebutkan hadis telak yang tidak bisa dijawab. Apa hadis yang dia sampaikan? Innallaha thayyibun wa la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu thayyib, Allah itu baik, tetapi Allah tidak pernah menerima kecuali yang baik. Jadi kamu ketika mencuri tidak akan diterima oleh Allah. Kenapa? Datang dari sesuatu yang buruk. Tipe orang kayak gini itu banyak nggak di zaman kita? Banyak, Pak. Maaf ya, saya sebutkan ada 1-2 pejabat yang punya tipe semacam ini, bahwasanya tidak apa-apa kita korupsi 1 miliar 500 juta diinfakkan di jalan masjid, 500 juta untuk kita sudah dapat pahala untuk bangunan rumah kan ya, kemudian 500 juta buat kita, tidak apa-apa. Nanti apa? Rumah kita di surga kan akan narik kita ke surga, tidak jadi ke neraka. Itu saya pernah dengar. Pemahaman yang menyimpang ini kan bahaya, Pak. Makanya kita butuh hidayah kan.
Banyak kita butuh hidayah. Kenapa kita butuh hidayah? Kalau kata orang Semarang, jangan-jangan nih kita ini sering mendapatkan ilmu pemahamannya salah. Lah kita minta kepada Allah, adzan ya. Adzan. Belum. Kalau sudah adzan tidak bisa diterusin. Dan kita membutuhkan hidayah itu apa? Supaya meluruskan kembali pemahaman kita yang salah. Jadi inilah pentingnya bagi kita untuk memahami, Masya Allah. Jangan kamu anggap remeh bahwasanya orang yang sibuk dalam kajian itu bukan berarti tidak membutuhkan hidayah. Justru butuh hidayah. Kenapa? Salah satu alasannya supaya pemahaman yang salah itu diluruskan. Ya. Hari ini banyak kan pemahaman yang menyimpang kan. Orang yang datang ke dukun tidak mau disebut dengan orang yang datang ke dukun. Dia mengatakan apa? Kami tidak syirik kok. Mau datang ke dukun itu sebagaimana kita berlindung dari hujan dengan menggunakan payung. Dukunnya itu kayak payung buat kita. Itu pernah saya dengarkan langsung. Karena dukun itu ketika ada yang datang, ini ada orang yang nanya sama saya itu datang ke paranormal, Ustaz. Paranormalnya bilang gini sama saya, Pak, saya ini bukan dukun ya Pak. Ya terus apa? Ya gini loh, Bapak kalau hujan itu Bapak melindungi tubuhnya dengan apa? Payung. Supaya apa? Nggak kena hujan. Ya, saya itu payungnya Bapak. Ya anggap aja saya payung. Orang itu tanya sama saya. Padahal yang namanya dukun tetap dukun. Pemahaman yang menyimpang kayak gini tuh banyak, luar biasa. Dan inilah yang menjadi sebab kerusakan kita di dalam agama ketika mendapatkan pemahaman yang menyimpang. Makanya kita khawatir nih, kalau kemudian kita belajar berhenti pada satu proses, stuck, kemudian tidak melanjutkan proses itu, yang kita khawatirkan, ini loh yang akan menjadikan akhirnya kita, Masya Allah, rusak agama kita disebabkan pemahaman yang menyimpang. Makanya rata-rata musibah itu apa? Kalau orang sudah taklid buta itu musibah, susah nerima pembenaran. Kalau bukan datang ustadznya. Padahal Masya Allah, kemaksuman itu telah wafat. Ini catat baik-baik. Kemaksuman itu telah wafat dengan wafatnya Rasulullah SAW. Tidak ada lagi yang maksum. Kalau kita taklid buta, Masya Allah, kalau kita sampai taklid buta, ya tidak akan pernah benar pemikiran kita yang salah disebabkan kita taklid buta kepada fulan. Makanya saya tidak pernah perintahkan bapak dan ibu untuk taklid buta kepada siapapun, hatta kepada anak pun tidak. Kenapa? Kemaksuman itu telah hilang, telah wafat bersama dengan wafatnya Nabi. Kalau kita ingin sembuh atas pemahaman yang salah, belajarlah untuk mendengar dari setiap ilmu yang sampai kepada kita, hargai ilmu itu. Walaupun terkadang dari anak kecil yang belum pernah kita kenal sebelumnya. Ya. Karena apa? Di ini banyak orang yang mereka itu memaksumkan fulan, memaksumkan fulan, memaksumkan fulan. Loh, kayak tidak sadar bahwasanya kemaksuman itu telah pergi bersama dengan ruhnya Nabi ketika dicabut oleh malaikat maut. Nah, ini kalau kita tidak paham ini, wah, Masya Allah, rusak pemahaman, susah dibenerin. Kenapa? Susahnya dibenerin itu karena taklid buta itu. Akhirnya apa? Taklid buta itu menampar hidayah supaya hidayah terusir dari hati seseorang. Nah, ini pentingnya bagi kita. Susah nerima orang. Ya. Jadi kemudian yang keempat, kenapa kita butuh hidayah? Wallahi, kita butuh hidayah disebabkan karena bisa jadi pemahaman kita ada yang salah. Dan kita butuh hidayah supaya Allah membenarkan pemahaman kita atas apa yang tidak kita pelajari atau atas yang salah kita pelajari. Sudah ada? Yang kelima, yang terakhir. Saya sebutkan yang kelima, yang terakhir. Yang terakhir pelan-pelan. Kita kenapa butuh hidayah? Karena pada dasarnya kita butuh hidayah walaupun kita sudah sholih, alim. Kenapa kita tetap butuh hidayah? Kita tetap butuh hidayah supaya kita mendapatkan istiqomah hingga menutup mata. Karena mendapatkan istiqomah sampai menutup mata bukan perkara yang gampang. Saya akan sampaikan sebuah riwayat nyata yang terjadi pada zaman Rasulullah. Nabi pernah melihat ada seorang sahabat yang berperang. Kemudian Rasulullah bertanya, kalian komentari laki-laki ini apa? Kemudian orang itu berkata, dialah penduduk surga. Kemudian Nabi mengatakan, tidak, dia bukan penduduk surga, dia penduduk neraka. Sampai ada seorang sahabat yang kemudian ngikutin, ternyata sahabat yang tadi dikatakan para sahabat adalah penduduk surga, jatuh dalam kudanya, terluka. Ketika sakaratul maut, dia tidak kuat merasakan sakaratul maut. Dia ngambil sebilah pedang, dia tusukkan ke tubuhnya, detik-detik yang seharusnya dia tinggal nunggu sepersekian menit, harusnya dia sudah mendapatkan mati syahid. Tapi karena tidak kuat dengan apa yang dia derita, dia ambil sebelah pedang, dia bunuh, dia hunuskan ke tubuhnya. Mati, tapi bukan mati membela kalimat Allah, mati bunuh diri.
Disitulah kita paham, setan itu Pak gangguin kita sampai kita mau mati sepersekian detik itu setan masih ngupingi kita. Makanya istiqomah itu kalau bukan karena Allah susah kita istiqomah. Itu yang kelima. Jadi kemudian kita butuh hidayah. Sudah selesai. Walaupun pembahasan kita ibaratnya mau ke Kudus, kita baru sampai Cikampek ini. Tapi tidak apa-apa, setidaknya kita sudah mengetahui tentang pokok-pokok hal yang berkaitan tentang hidayah supaya kita memahami. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.